Mungkin akhir-akhir ini kalian bingung ya, kenapa sih market kripto kok kayak roller coaster, terutama Bitcoin bentar-bentar diperdagangkan di 100.000 US dollar. Dan sekarang udah balik lagi nih ke sekitar level 106.000 US dollar. Ada apa sih? Dan yang terpenting banyak banget pertanyaan muncul di DM ataupun kolom komentar yang nanyain seputar, Kak, apa bener nih Bitcoin udah selesai masa bullish-nya dan kita sekarang udah bersiap untuk masuk ke bear market. So, langsung aja yuk teman-teman kita bahas gimana sih kira-kira prospek ke depannya untuk Bitcoin dan juga altcoin. Nah, pertama di sini teman-teman bisa lihat ya di layar. Sekarang tuh Bitcoin sudah mulai diperdagangkan di sekitar level 106.184 ya, dan sekarang itu sudah mulai ada kenaikan hampir 1%. Nah, untuk altcoin sih sebenarnya nggak gimana-gimana ya teman-teman, karena memang seperti kita ketahui, sekarang itu dominasi Bitcoin itu lagi menguat banget, bahkan sekarang itu udah di 64,5%. Jadi jangan heran kalau misalnya altcoin kelihatannya stagnan dan nggak kemana-mana. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Bitcoin, jadi beberapa hari yang lalu sempat diperdagangkan di bawah 100.000 US dollar. Bahkan itu bikin banyak orang panik teman-teman, karena memang 100.000 itu seperti kita ketahui adalah level pertahanan ataupun benteng pertahanannya Bitcoin gitu kita ibaratkan. Nah, di sini kemarin tuh sempat jebol ya untuk 100.000, Bitcoin sempat diperdagangkan di sekitar level 98.000 something itu pada tanggal 23 Juni 2025, dan pasti teman-teman tahu penyebabnya kenapa, karena memang sekarang tuh ada tiga negara nih yang lagi bersih tegang. Israel, Iran, ditambah lagi Amerika. Nah, ini isu sebenarnya lagi hangat banget ya teman-teman. Jadi kemarin tuh waktu pas Bitcoin drop ataupun anjlok di bawah 100.000 US dollar, itu dampaknya kemana-mana teman-teman. Di satu sisi kemarin tuh harga minyak sempat naik, harga emas juga kemarin sempat naik teman-teman. Nah, di sini kalian lihat masih pada hijau-hijau meskipun memang ini datanya nggak real di angka yang sekarang, tapi at least ya harganya masih lumayan tinggi gitu ya. Jadi kemarin sempat pada naik. Nah, cuma sekarang udah mulai ada stabilisasi lagi nih dari segi harga emas, harga oil ya. Karena kenapa? Konfliknya kayaknya udah mulai menemukan titik terang. Jadi posisinya Iran ini berusaha untuk ngebantuin Palestina lah ya, di situ nyerang Israel. Tapi Amerika nggak terima nih teman-teman. Amerika ini sahabatnya Israel dan dia mencoba untuk bantuin Israel. Alhasil kemarin Amerika tuh sempat ngirim rudal dan memang nyerang pangkalan nuklirnya si negara Iran itu. Cuma ya berujung pada gencatan senjata ya teman-teman. Di situ Donald Trump minta, ya udah deh kita sementara gencatan senjata aja dulu, itu ditengahin sama Donald Trump dan berlaku antara Iran sama Israel. Makanya memang ketegangannya udah lumayan surut gitu kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi saham udah mulai ada kenaikan lagi, S&P 500, kemudian Dow Jones dan lain sebagainya tuh udah mulai ada recovery. Di satu sisi market kripto juga sama, karena memang seperti kita ketahui instrumen-instrumen yang beresiko ini teman-teman, dia tuh sangat sensitif gitu ya, begitu ada berita seperti ini, terutama kalau misalnya datang dari ketegangan-ketegangan geopolitik alias kayak isu-isu perang gini teman-teman. Pokoknya saham kripto itu wah rentan banget ya. Sedangkan kalau kayak emas, oil, biasanya bakalan langsung terbang kalau ada berita kayak gini teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal langsung aja nih lihat kira-kira bagaimana sih prospek untuk harga Bitcoin ke depannya. Jadi di sini teman-teman, apakah Bitcoin sudah membentuk double top, di mana memang puncak harga dari Bitcoin itu rata-rata di sekitar level 105 sampai 110 ribu. Itu pertanyaan belum terjawab ya, karena memang belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini agak banyak coret-coretan karena setiap hari aku bikin analisa juga untuk
grup komunitas trading Academy Market Vision. Kalau misalnya teman-teman mau gabung, linknya ada di deskripsi. Dan di sini aku langsung ajak teman-teman ke candle mingguan. Jadi salah satu hal yang mesti teman-teman tunggu nih untuk menyimpulkan, oh Bitcoin udah selesai momen bullishnya, oh Bitcoin masih bakal lanjut untuk pergerakan naiknya. Itu ditentukan oleh penutupan candle mingguan, teman-teman. Jadi kalau semisal di sini Bitcoin berhasil tutup di sekitar level 105, ya, ataupun 106, ya lebih tinggi dari itu lebih bagus gitu, teman-teman. Tapi serendah-rendahnya 105 nih ya, 105 itu udah harus dipegang. Kenapa? Karena kalau 105 itu mengisyaratkan kesetaraan nih antara buyer dan juga seller. Jadi nggak ada yang kalah gitu. Apalagi kalau misalnya di atas 105, 106, 107, 108, wah itu udah bagus banget. Dan menandakan adanya pembentukan bullish engulfing. Seperti itu ya. Artinya, masa bullish dari Bitcoin itu belum selesai jika itu terjadi, teman-teman. Jadi itu syarat paling mutlaknya Bitcoin minggu ini harus ditutup at least di atas 105.000. Kayak gitu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya Bitcoin itu kemarin membentuk bearish channel ya, dengan ciri-ciri adanya lower high dan juga lower low ya. Dan di sini, surprisingly, kemarin tuh waktu pas dia drop, di bawah 100.000, dia tuh nggak close ataupun tutup candle di bawah 100.000, teman-teman. Jadi tutup candlenya cuma 100.882. Dia close di situ dan habis itu rebound. Bahkan di sini bearish channelnya itu sudah di breakout. Ya, sudah di breakout. Kalau teman-teman perhatikan, itu resisten di 105.500 ini juga sudah ditembus gitu ya. Jadi teman-teman di sini ada tantangan untuk Bitcoin secara resisten itu berada di 106.800. Nah, kalaupun misalnya Bitcoin berhasil menuju ke sana, lalu kemudian retest balik gitu ya, sampai kurang lebih ke 105.000 atau di 106.000, itu menurut aku masih lumayan aman ya. Jadi untuk saat ini bisa disimpulkan Bitcoin udah keluar dari bearish channel-nya, dan kemudian sekarang lagi berusaha untuk menuju ke 107 sampai 108.000, teman-teman. Jadi ini tuh kayak pengulangan yang mirip di awal Juni ya, teman-teman, di mana akhirnya Bitcoin breakout sampai ke sekitar level 110.000 meskipun nggak mampu breakout seperti itu ya, dari level 111.000. Dan ini jangan salah tangkap ya, double top yang mungkin teman-teman bisa perkirakan selama ini bisa jadi justru malah ini double bottom, teman-teman. Bitcoin ini kemungkinan besar bottoming di 100.000 US dollar ya, dengan catatan itu tadi telah terbentuknya bullish engulfing di daily dan juga breakout dari secara bearish channelnya. Jadi kita lihat untuk syarat mutlaknya, apakah Bitcoin berhasil menutup mingguan candlenya itu di atas 105.000 atau tidak, karena itu menjadi penentu, teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk update terbarunya mengenai jawaban dari pertanyaan apakah kripto udah selesai bullishnya atau belum. Kita bakal sama-sama lihat jawabannya di minggu depan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku, follow sosial media aku yang lainnya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.